Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abu Akila ATT. Ya. Salam sehat. Teman-teman sekalian dirahmati Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Teman-teman sekalian, sebagaimana biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, salah satu tanda seseorang itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri seseorang itu dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia agama. Wa may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dipandang dianggap baik oleh Allah, Allah pahamkan dia agama. Kalau yang namanya paham itu sudah tahu, diamalkan dan mendakwahkan, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kalau kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengamalkan perintah-perintah agama, ikut contoh baginda Nabi. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Susah, senang, kaya, miskin, sakit, sehat, bahkan hidup dan mati, semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Semua back to Allah, back to sunnah. Semua masalah akan selesai. Hari ini kalau kita diuji, ya, susah, senang, kaya, miskin, sakit, sehat, bahkan hidup dan mati, diuji dengan sakit, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Hari ini lagi rame, lagi trending, ya, lagi viral dengan cara berbekam, berhijamah. Ya, sudah waktu nisabnya, kita hijamah, kita bekam. Niatnya apa? Itba'ur Rasul, ikut Nabi. Kalau orang ikut Nabi akan selamat. Maka disampaikan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah sampaikan, hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau mereka benar-benar cinta kepadaku, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ikut Nabi, kamu akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja tapi wa yaghfir lakum dunubakum. Allah ampunkan segala dosa-dosa kamu. Ini hadirin teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ikut contoh Nabi SAW dengan cara berbekam, ya. Cari bekam yang soheh, yang ahsan, yang bersanad, ya. Aktivitas pekerjaan apapun berhubungan berkaitan erat dengan agama harus bersanad. Ada mursyidnya, ada gurunya, ada sekolahnya, ya. Insya Allah kalau kita berbekam, ikhtiar berbekam, ya, kita akan mendapatkan kebarokahan. Kita akan semakin sehat, diberkahi kehidupan kita, dunia digampangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar-benar ikut contoh, tertib yang dicontohkan. Nah, jangan sampai kita berbekam kepada orang yang belum pernah sekolah, itu bahaya. Ya, itu dhillun mudhillun, sesat dan menyesatkan. Hadirin, ada orang pertama kali, perdana berbekam, dia merasa fresh, enak. Kenapa? Disedot anginnya, kemudian dikeluarkan darah, walaupun sedikit, dia merasa enak. Tapi yang perlu kita ingat teman-teman sekalian, jadi seorang muhajim, sebenarnya kita sekalian harus jadi seorang muhajim, siapapun dia nih. Karena kita ini seorang dai, ya. SK-nya Allah sudah kasih, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini jadi khalifah, mimpin ahli keluarga, mimpin umat, ya, menyampaikan kebenaran, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbekam dengan tertib, ya. Kalau kita berbekam, kita jadi seorang muhajim, kita ikut contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh sahabat Nabi, dicontohkan oleh para salafus sholihin, dicontohkan kepada ulama-ulama, maka insya Allah keberkahan itu akan datang. Orang kalau tidak belajar, tidak berguru, tidak bersanad, maka ketika dia berbekam, orang itu sehat. Tapi ketahuilah bahwasanya setelah dia sehat, dia semakin jauh kepada Allah. Mau nggak kayak gitu? Kita sakit, sehat, kita semakin jauh kepada Allah. Kenapa? Karena mudhillun, menyesatkan. Tidak ada kebarokahannya. Kita hanya sekedar untuk praktik berbekam, tapi Allah yang menyembuhkan, maka harus ada cara-caranya yang dicontohkan. Minimal
Seorang muhajim itu wajib sholat di masjid berjamaah di awal waktu. Ya, amalan-amalan doa-doa mas sunnah dihafalkan. Kita berbuat sesuai tertib. Titik-titik sunnahnya diambil. Karena darah ini berkembang, ada beberapa titik yang perlu diambil. Insya Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kemudahan. Di situ yang disebut dengan keberkahan. Ya. Kalau sudah namanya keberkahan, orang yang sehat, walaupun dia itu di luar agama kita, dia akan masuk Islam. Ya, sebagaimana pernah di NTT, di daerah Marica sana itu, ada sohib saya yang di sana. Tempo hari sakit-sakit terus, orang dari Timor ya, sakit-sakit terus dia berbekam beberapa kali. Nah, karena sudah nazar, alhamdulillah dia mengucapkan syahadat. Waktu itu disuruh orang-orang tua di sana, ya, tidak ada yang mau, akhirnya saya sendiri yang mensyahadatkan. Kasih nama dia Abdullah, boleh dicek di sana itu, di kampung Marica. Ini hadirin, di NTT ujung. Ini keberkahan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita ngecek masih saja dalam keadaan Islam. Nah, ini teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerja dari hati, ya. Patokan kita orang yang berbakam itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsi. Enggak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudara muslimnya bagaimana cinta diri sendiri. Antum sebagai muhajim, ya. Ketika tukang bekam, ya, apabila ada pasien yang datang, kalau tua, anggap itu orang tua kamu. Itu anggap itu bapak kandung kamu. Kalau sejawat, anggap aja teman. Kalau di bawah, anggap aja adik, keluarga kita. Maka bekerja itu dengan tangan, lebih baik lagi kalau dengan hati. Kesungguhan hati. Sehingga apa? Sehingga mempengaruhi kepada pasien. Gitu. Makanya ada servernya gitu. Kalau muhajimnya jarang sholat, muhajim jarang ngaji, muhajimnya jauh dari agama, maka kembalikan ke pasien pun akan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari agama. Tapi kalau kita rajin, kita jaga amalan kita berdoa kepada pasien, malam bangun sholat, hal-hal yang sifatnya sunnah dijadikan wajib. Kalau tahajud contohnya, jadikan wajib, bangun, doain beberapa hari ini, hari kemarin, dapat beberapa orang, ya Allah, sembuhkan mereka, ya Allah. Karena sesungguhnya kesempurnaan segala sesuatu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Insya Allah Allah sembuhkan pasien. Kita Allah jaga, kita disembuhkan oleh Allah, ahli keluarga kita dijaga, pasien pun akan sehat. Kenapa? Karena ketulusan hati, dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa basa-basi. Bagaimana kita sehat, saudara kita sehat. Apa yang kita ingin, saudara pun juga sama. Kita ini saudara, walaupun beda daerah, walaupun beda bahasa, adat istiadat, karakter, adat beda, tapi satu kalimat, la ilaha illallah. Itu saudara muslim. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ada di dalam diri kita sifat husnudzon, berbaik sangka kepada siapa saja. Selalu melihat kebaikan orang, walaupun cuma satu. Insya Allah teman-teman sekalian, kita ikhtiar, ya, tunaikan perintah Allah, kita ikhtiar, untuk bagaimana supaya kita ini sehat. Setelah sehat kita gampang nyari rezeki buat anak-anak kita, mudah-mudahan dapat rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakah. Insya Allah. Mungkin sedikit saja yang saya sampaikan seperti itu. Jangan ragu, yakin kepada sunnah, ya, yakin kepada perintah agama yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia yang sementara, ilal akhirah, selama-lamanya, abadan abada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.